Eh, Banyak jenis raja. Ada raja kerajaan, ada raja minyak, ada raja buku, raja mobil, raja macam-macam lah. Negara-negara, kerajaan-kerajaan Inggris, Monaco, Brunei, Saudi Arabia. Nah, di Indonesia ada juga raja kunci. Kunci, ya, raja kunci. Nah, kita beruntung sekali bisa bertempat menghadap dengan yang mulia Bapak Raja Kunci Indonesia, yaitu Bapak Hendra Buntara Syarifuddin. Nah, beliau ini adalah pendiri dan sekaligus juga begini menjadi pimpinan tertinggi dari perusahaan Kenari Jaya. Apa namanya? Kenari Jaya. Iya betul, Petualang Kenari Jaya yang mengkhususkan diri dalam hal perniagaan kunci. Silakan Bapak Hendra, Anda berkisah. Bagaimana Anda bisa berkiprah di alam kunci? Silakan. Begini Pak, Pak Jaya dan juga para sahabat sekalian yang telah mengikuti Zoom ini, selamat sore. Kalau Kenari Jaya, awal berkiprahnya dari kios dari 2,5 kali 2,5 di Pasar Kenari Pak. Uh, dan saat itu kami bukan berusaha khusus di bidang perkuncian, jadi perlengkapan bahan bangunan yang agak kasar, seperti paku, semen, cat, dan lain-lain gitu. Tapi dengan berkembangnya waktu, sekitar tahun 1967, ada perusahaan yang mendukung kami untuk menjual kunci-kunci. Nah, disitulah kami mulai start menjual kunci-kunci. Nah, dari perkembangan ini, kebetulan di DKI saat itu sedang mulai ada pembangunan, yaitu yang oleh Bapak almarhum Ali Sadikin, ya, sehingga banyak sekali proyek-proyek yang kami suplai saat itu. Dari situ inspirasi kami terbangkit bahwa rupanya kunci itu adalah, memang kunci adalah bagian kecil dari satu bangunan, Pak. Sekitar 1-2%. Tapi tanpa kunci bangunan itu pun nggak jadi gitu loh. Ya, Betul, betul. jadi kami melengkapi perlengkapan pintu jendela itu Pak. Ada engselnya, ada grendelnya. Di situ Pak, saya mulai bermain di perlengkapan pintu dan jendela. Karena biarkanlah yang besar-besar orang lain yang main, ya kita mainnya kecil-kecil aja begitu. Karena kami berprinsip bangunan tanpa kunci tidak akan jadi bangunan. Gitu. Boleh mereka membangun tahun HRS building sebesar 20 lantai, tapi kalau kuncinya tidak ada, engselnya tidak ada, grendel jendelanya tidak ada, ya bangunan itu tetap nggak jadi. Gitu. Jadi disitulah kami memfokuskan diri memulai perlengkapan pintu dan jendela, Pak. Berkembangnya waktu dari waktu ke waktu, kami survei juga ke Singapura, kami survei juga ke menghubungi pameran di Jerman, gitu, di Cologne Fair, ya. Ternyata barang-barang yang dari luar negeri itu lebih banyak dan lebih baik, ya. Sehingga kami coba datangkan ke Jakarta, ya, dengan istilahnya kalau zaman sekarang itu market survei. Kalau dulu kami nggak ngerti bahasa market survei, ya beli sedikit-sedikit lah, kita tes market, laku baru kita beli lagi untuk selanjutnya begitu loh. Tetapi apa yang terjadi pada saat itu, ternyata permintaan pasar begitu hebat, begitu kuat, ya, sehingga yang beli kami coba slosin, ya sekali datang habis, sekali datang habis. Sehingga akhirnya terjadilah kakak saya yang almarhum sekarang, Pak Husin, ya, bolak balik ke Singapura maupun ke Eropa untuk membeli barang yang lebih banyak lagi berdasarkan permintaan pasar pada saat itu. Nah, saat itu memang Kenari Jaya adalah pelopor perlengkapan pintu termodern di Jakarta, di Indonesia, ya saat itu. Ya, baru era tahun 2000 ini banyak yang mengikuti kami. Ya, jadi memang pasar kami itu memang kuat sekali Pak di Indonesia. Kita benar-benar market leader, nggak ada kompetitornya saat itu.
Karena barang-barang dari Italia, dari Jerman, dari Amerika hanya ada di Kenal Jaya saat itu. Nah, sehingga kami banyak dikenal oleh para arsitek, para kontraktor, para owner saat itu, juga dikenal juga oleh para pejabat-pejabat pemerintahan. Banyak yang kami suplai juga kepada departemen-departemen pemerintahan, ya. Sehingga karena mereka mau pakai kunci berkualitas, ya mereka ya harus mau nggak mau satu-satu pensuplai yang kunci berkualitas hanya ada di Kendari Jaya saat itu. Nah, itulah yang memulai kami. Jadi kenapa disebut kunci terlengkap yang menjadi raja kunci? Itulah sebenarnya raja kunci bukan kami yang memberi nama sendiri, Pak, tapi para arsitek lah, para teman-teman kontraktor lah yang memberi kami nama seperti itu. Ya, tapi saya kira nama itu tepat sekali karena memang Anda betul-betul raja, bahkan kaisar mungkin ya, situ ya. Ada memang keren sekali di sini. Tapi yang menarik sekali adalah tadi Anda dengan rendah hati menyatakan pada waktu itu Anda tidak tahu apa yang namanya survei pasar dan lain-lainnya, tapi Anda sudah melakukannya. Sebetulnya apa yang Anda lakukan itu adalah bukti. Sebetulnya apa yang istilahnya itu ekonomi. Ekonomi itu adalah sekedar suatu ilmu yang memberi istilah kepada yang sudah dilakukan. Ya, Anda waktu itu kan melakukannya nggak peduli apakah itu tes market, apakah itu namanya diversifikasi atau spesifikasi, tapi pokoknya Anda tanpa peduli istilah Anda melakukannya dan melakukannya dengan baik sekali sehingga Anda terbukti sudah bisa menjadi besar. Nah, kalau di dunia kebudayaan Chinese itu sangat dikenal istilah hoki. Menurut Anda berapa persen keberhasilan Anda itu adalah hoki dan berapa persen itu adalah hasil banting tulang dan peras keringat Anda? Silakan. Ya, kalau hoki sama dengan karma baik, Pak ya. Pak Jaya, saya sangat percaya dengan hal ini. Ya, memang hoki itu sangat menunjang hasil kerja saya dan keluarga saya juga. Jadi daripada kata-kata saya, ya. Memang seperti tadi saya ceritakan kan, Pak. Saya ini bermula dari kios 2,5. Tapi hoki saya, Pak Ali Sadikin membangun kota Jakarta pada saat itu. Kalau tidak ada bangunan kota Jakarta saat itu, ya mungkin kinerja juga nggak sebesar hari ini gitu. Karena Pak Ali Sadikin membangun kota Jakarta dan di mana terjadi pembangunan hotel, high-rise building. Nah disitulah pensuplai pertama yang terbanyak dan terbaik kunci-kunci pintu adalah Ceman Tenar Jaya. Nah itulah faktor hoki kita, ya faktor rezeki kita. Tetapi kita jangan lupa Pak, semua hoki ini terjadi karena perbuatan dari masa lalu kita juga gitu. Iya. Ya. Saya sangat percaya sekali itu dengan itu Pak. Ya. Saya kira filsafat Anda sama dengan filsafat tokoh yang saya kira kita kenal dan kita kagumi bersama, yaitu almarhum William Suryajaya. Oh ya, tahu. Ya, nah Anda juga langsung hormat kan ya karena beliau memang teladan kita semua ya bagaimana seorang pengusaha. Saya waktu belajar ke beliau, Om, saya kan manggilnya Om, ya Om itu bagaimana bisa sukses. Terus dia bilang begini, Nip, wah, ya, orang itu banyak yang lebih pintar dari Om, banyak yang lebih kerja keras dari Om, banyak yang pergaulannya lebih luas dari Om, pendidikannya lebih tinggi dari Om. Semua alasan untuk sukses disebut loh, tapi selalu lebih banyak. Tapi Nip, wah itu dia. Tidak semua orang dianugerahi keberuntungan seperti Om. Itu saya waktu mendengar itu langsung seperti Bapak juga kelihatan sekali. Ya sudah, memang itulah. Ya, memang apa boleh buat kehendak yang Maha Kuasa itu yang menentukan akhirnya. Tapi memang ada benar. Untuk mendapat kehendak Maha Kuasa itu kita harus berjuang juga. Harus berjuang sebaik mungkin. Nah, kalau kita berjuangnya asal-asalan ya
ya Tuhan tidak akan memberikan anugerahnya di situ. Nah, saya kagum sekali lihat di belakang Anda itu ada gambar K6000, terus ada K5200, ya, apalagi ini. Nah, K308. Ini kan bentuknya, nah ini, yang ini kok ada gagangnya malah. Nah, tadi nah, tapi saya lihat ini nggak ada kuncinya ini Bapak. Semua pakai nomor ada digital. Mana kuncinya nggak ada. Silakan. Ya, Pak, dengan perkembangan teknologi ini kan kami juga mengikuti perkembangan zaman, Pak. Ya, sekarang kunci-kunci manual itu memang agak tetap kunci manual itu tetap jalan, Pak. Bukan jadi saya kunci-kunci zaman jadul lah, kunci yang pakai key biasa itu juga tetap jalan. Tapi milenial sekarang kebanyakan mau pakai kunci-kunci yang sekarang ada gambar di belakang saya, itu kita sebut kunci digital lock, Pak. Digital lock itu kunci yang memakai fingerprint, sidik jari, memakai password, ya, dan memakai kartu juga. Jadi safety-nya itu double, ya. Itu jadi kalau misalkan, dan praktisnya ini adalah kalau kemana-mana kita nggak perlu bawa anak kunci, ya. Kalau tangan kita kan tetap selalu kita bawa apa jari kita. Jadi kita nggak mungkin ketinggalan anak kunci. Dengan jari kita bisa membuka pintu untuk masuk rumah. Nah itu kunci yang sekarang ini lagi tren dan disukai oleh para customer kita gitu loh. Ya, dan kemarin saya nonton film James Bond, itu bahkan kuncinya pakai mata kan, pakai apa, mata ditempelkan gitu. Anda punya juga itu? Nah, itu sebenarnya dari pabriknya ada. Cuman dari bahasa Indonesia mungkin masih perlu waktu 2-3 tahun kemudian, Pak. Dari pabrik juga ada. Kita memang sudah merencanakan untuk pemasarannya. Seperti kunci yang barusan saya sebut aja, Pak. Itu kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu baru mulai saya pasarkan, baru boomingnya 2 tahun ini. Perlu sekali mengedukasi masyarakat kita bagaimana kunci digital lock itu sangat efektif, sangat efisien, dan segi keamanannya sangat bermanfaat bagi pengguna-penggunanya. Ini perlu edukasi, Pak. Tadi dengan kelompok mata, dengan retina mata itu sebutnya, itu udah ada, Pak. Retina mata sebenarnya bukan baru sekarang aja. Dari era sekitar tahun 2000 sudah ada, Pak, di Amerika. Nah, ya. Kalau pakai suara ada nggak? Pakai suara belum ada, Pak, kalau pakai suara. Belum. Nah, mungkin nanti Bapak yang mempelopori. Itu pabrik, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak bisa ada. Nah, ngomong-ngomong, Anda kan seorang importer yang hebat sekali. Anda juga produksi atau tidak? Kalau produksi sih belum, Pak. Karena begini, Pak, kalau produksi finishing kita jadi mahal, Pak, kalau kita finishing di sini. Lebih baik kita beli, tapi kita IOM, Pak. Jadi brand-brand yang kita pasarkan seperti sekarang ini digital lock, kita pakai brand sendiri, merek Ken, kunci-kunci kita pakai Ken, ada juga merek lain dari Belesa, pakai merek semua, kebanyakan house brand yang kita pasarkan, Pak. Ah, iya, house brand. Oke, ya, bagus sekali. Nah, ini kan di belakang Anda itu kan sudah kelihatan sekali jenis-jenis kunci. Ya. Nah, Anda sudah punya museum kunci atau belum? Nah, masih berupa angan-angan. Nah, saya kira Bapak tolong saya sebagai konsumen, tolong. Karena sebuah bangsa itu bisa diukur kebesaran suatu bangsa dari kemampuan bangsa itu menghargai masa lalu. Nah, tolong Bapak prakarsai untuk membuat Anda enteng lah. Anda tinggal kasih perintah, bikin. Nanti ada yang ngurus itu. Adanya kuratornya, mereka akan mengumpulkan kunci yang paling kuno dari kunci yang diceklek gitu kan. Aduh, di Cina kan, Bapak tahu kan di Cina itu kunci dulu kan, bentuknya kan aneh sekali gitu kan kalau buat kita sekarang gitu. Ya. Gitu.
anunya situ. Ya saya tahunya cuma dari film silat. Cuma anunya kenyataannya saya belum pernah lihat. Nah, itu alangkah indahnya dan saya yakin bangsa Indonesia pasti punya kunci. Pasti. Saya yakin ya. Cuma nah itu dia banyak yang mungkin belum sadar. Nah itu tolong Pak, nanti tolong buatkan ya. Museum Ya, itu bagus sekali itu nanti ya. Dan untuk perusahaan Anda juga Anda sudah mematrikan Anda sebagai maharaja kunci begitu anunya. Nah, begini Pak, saya kan sama sekali nggak ngerti ya soal kunci ini. Nah, sekarang sebelum lebih lanjut tentang kunci, saya cuma mau tanya, engsel. ya, Ya, Anda benar juga ya kalau nggak ada engsel, nggak ada pintu, nggak ada jendela kan? Ya, iya. ya kan gimana maksudnya pintu nggak ada engselnya, ya sudah, ya itu tembok namanya kan. Nah, bagaimana Pak? Itu kok manusia bisa punya ide untuk membuka pintu dan jendela itu pakai engsel? Silakan. Ya, begini Pak. Kalau engsel, sebenarnya dari zaman dulu juga udah ada Pak. Cuman engsel itu dibikin dari kayu atau dari besi-besi plat-plat yang biasa, begitu ya. Tapi dengan perkembangan teknologi sejak kami mulai memasarkan perlengkapan pintu jendela, itu yang apalagi setelah saya sebutkan, saya pergi ke Kolon Fair, ke Itali, ternyata engsel-engsel itu banyak yang cocok untuk pasar Indonesia. Eh, Engsel itu ya pintu nggak akan bisa nempel ke kusen tanpa ada engsel, Pak. Jadi itulah jadi engsel itu adalah penyambung penghubung antara pintu dengan kusen, gitu. Bapak bayangin Pak Jaya ya, kalau nggak ada engsel, bagaimana pintu itu bisa berdiri gitu. Ya Pak. Enggak, kalau berdiri ya bisa, tapi nggak bisa dibuka. Ya Gimana? dibuka ya langsung jatuh anunya gitu. Nah, nah, sebetulnya menurut Bapak itu duluan mana? Pintu atau jendela? Eh, Pintu Pak. Pintu ya. Bagus, bagus. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, kenapa kok saya kalau nonton lagi-lagi film silat ya, kok pintu di Cina itu kok selalu di bawahnya sebelum masuk itu ada semacam papan gitu yang kita tuh harus melangkahi. Kalau kita kan pintu yang sekarang itu kan langsung kita buka, langsung kita melangkah kan sudah lapang. Kalau di Cina itu selalu ada pintunya, ada semacam kayu apa penghalang begitu yang menghalangi kita untuk masuk, sehingga kita kalau masuk mesti melangkah gitu. Nah itu kembali Pak cerita tradisi Pak. Ah, jadi istilahnya bukan kita mencegah banjir, kalau zaman sekarang kan mencegah banjir. Kalau dulu bukan Pak, berarti kita harus menghormati yang punya rumah Pak. Itu cerita. Jadi ada semacam pintu yang naik kira-kira bangsa 30 cm untuk kita melangkah gitu Pak. Jadi selalu sebelum kita masuk ke rumah itu, kita secara psikologi ada kewajiban menghormati si pemilik rumah tersebut gitu. Hmm. Ini Pak itu melangkah itu. Ya, jadi nggak ada hubungannya untuk mencegah setan gitu nggak Pak ya? Tolong Pak itu dong. Sebab setahu saya Dewa Pintu kan ada kan? Ya, kalau cerita tradisi ya, apa Konghucu itu ada Dewa Pintu ada, Ya Dewa toh, Dapat juga ada, ya toh. Nah, Dewa Kunci ada nggak? Dewa Kunci nggak ada, ada di Kenari Jaya Pak. Ada ya itu kan, Dewa Kuncinya karena saya itu. Aduh, sedangkan anunya situ. Nah, apalagi yang apa yang Anda bisa ceritakan terkait dengan engsel dan kunci? Apalagi Bapak yang istimewa yang perlu kita kenal? Engsel dalam kunci Pak. Mm-mm. Oh ya, kunci kan masih ada lagi. Gembok, gembok. Gembok ya, memang Apa ada. Pak?
gembok itu bahasa Inggrisnya apa sih Pak? Gembok. Backlog Pak, backlog. Oh. Nah apa? Kenapa kok harus ada gembok itu? Saya dulu kerja di pabrik gembok itu di Winghouse itu anunya. Yang saya cerita ke Bapak itu, terus waktu saya kerja produksinya mutunya menurun itu karena saya kerjanya ngejar target itu. Nah, itu apa sebetulnya? Kenapa kok ada gembok itu apa? Gembok itu sebenarnya tujuannya untuk pintu pagar Pak. Pintu Oh, pagar utama kita. Kan kalau rumah-rumah kita di Indonesia banyak kan ada halaman depan Pak. Nah itu untuk pintu pagar. Tapi kalau di Itali, ada sebagian tuh di Jakarta, gembok itu untuk menambah pengamanan pintu, Pak. oh, Dengan kunci tersebut, ditambahlah gembok. ya, Gitu. ya. Kalau dengan tradisi sekarang, Pak, dengan kemajuan kunci, sebenarnya pintu-pintu itu sudah nggak perlu pakai kunci, nggak perlu pakai gembok maksud saya. Tapi pakai kunci yang 5 titik, Pak. Jadi sekali kunci dari samping ada 3, dari atas 1, dari bawah 1. Jadi Wah. Oh begitu ya. Itu ada ya kunci seperti itu ada ya itu. disebut vice point lock, Pak. Jadi sekarang kita kunci di tengah, ya. Jadi dari samping keluar 3, atas, tengah, bawah. Terus atasnya lagi ada 1, bawahnya ke lantai 1. Jadi ada 5 titik, Pak, sekali kunci. Jadi kunci itu kelihatan bagus, pintu itu kelihatan indah, karena kuncinya nggak terlalu rame, Pak. Oh. Sebenarnya identik dengan pintu pagar, Ya. atau pintu pagar, atau untuk bak air, gitu loh. Wah. Jadi ternyata dunia kunci nggak main-main ya, Bapak. Dunia gembok itu. Nah, apalagi ya, bisa tanyakan mengenai kunci itu. Nah, apa Pak? Yang belum saya tanyakan, tetapi menurut Bapak Hendra perlu kita ketahui tentang alam kunci. Silakan. Alat kunci. Ya, yang belum saya tanyakan. Kalau alat kunci itu sebenarnya banyak, Pak, ya. Alatnya aja ya, Pak. Alat satu kunci itu bisa terjadi dari 10 alat, Pak. Nah. Maksudnya itu berapa? Untuk location itu. Atau kita bicara handle, Pak. Kalau handle itu lebih banyak lagi, Pak. Oh, handle ya, handle, ya. Handle pintu. Nah, handle pintu itu, kalau alat kunci itu hanya spare part aja lah, Pak. Jadi spare partnya kecil-kecil, itu bisa dari 10 item sampai 15 item, ya. Tapi kalau handle pintu itu bervariatif sekali, sangat tergantung desain dari para arsiteknya, sangat tergantung dengan hobi dari para yang punya rumah. Gitu. Oh, saya sukanya model ini. Si B sukanya model A. Itu banyak macam, Pak. Jadi variasi yang handle itu bisa ada ribuan macam, Pak. Dan saya pun sebagai penyedia perlengkapan pintu jendela, ya, saya akan juga melengkapi produk dari Italia, dari Jerman, dari Amerika, juga dari China, gitu loh. Belum lama ini sebelum pandemi COVID, saya jajaki dengan produk-produk lokal, UMKM, tapi sempat terhenti karena dengan ada masalahnya pandemi COVID. Karena saya bercita-cita ingin mengangkat produk-produk UMKM itu ke pasar dengan produk berkualitas dari Italia, gitu loh. Ingin mengajak mereka melihat pabrik-pabrik di Italia supaya mereka bisa meningkatkan kualitasnya, gitu. Oh, ya. Anda kelihatannya banyak sekali bicara tentang Italia. Bagaimana Italia dibanding dengan Jerman itu bagaimana, Pak? Kalau kita bandingkan mereka negara dua itu. Kalau Italia, ya 95% kualitasnya atau segi fungsi keamanannya cocok dengan Indonesia, Pak. Ya, kalau Jerman dari segi desain lebih bagus, ya. Tapi Italia dari segi kekuatan, dari segi
dari segi dia punya keamanan, dari segi fungsi bahwa rumah pintu itu nggak gampang didobrak, itu Italia lebih cocok, Pak. Oh Karena gitu ya. Oh gitu ya. Oh, saya pikir malah terbalik. Saya pikir Italia desainnya lebih keren, cuma mutunya nggak sekuat Jerman. Tapi ternyata terbalik ya Bapak ya. kebalik. Karena kan kalau Jerman, Pak Jaya kan pernah tinggal di Jerman, ya pasti mafia lebih berkurang lah daripada Italia. Kalau di Italia, Pak, kalau saya pernah ke Italia, itu pintu trarisnya aja bisa 4 lapis, Pak. Masing-masing 4 lapis sudah itu ada kuncinya masing-masing lagi. Apa karena di Italia banyak mafianya itu ya Pak ya? Ya, ya Pak. Itu sampai 4 lapis ya? betul. Saya pernah ke rumah salah satu owner dari supaya saya, itu tralis sampai 4 lapis, masing-masing ada kunci sendiri. Buset, udah gitu kalau pintu besi ya Pak, pintu utama selalu pintu besi. Yang tebalnya bangsa sekitar 20 sentian. Buset, itu orangnya beratnya setengah mati. Nah, itu kenapa cocok di Indonesia. Untuk pintu berat itu, engselnya harus khusus. Wah. Iya. Itali itu engsel pintu dari Itali cocok dengan kondisi Indonesia. Kunci dari Itali cocok dengan kondisi Indonesia. Ya, kalau desain handle bisa dari Itali, bisa dari Jerman, bisa dari Jepang. Jadi kalau ngomong Jepang Pak, gimana? Mutunya Jepang itu kalau dulu kan kita selalu ngejek made in Japan itu kan alah gitu kan. Tapi kalau sekarang di mobil kan sudah terbukti made in Jepang kan made in Japan hebat. Apakah dikunci juga? saat ini tetap Itali, Pak. Tetap Itali. Ya, gitu. Karena mereka berdasarkan negaranya, Pak ya. Negara mereka aman gitu loh. Seperti Amerika punya kunci, Pak. Seperti Amerika punya kunci. Mereka itu memikirkan desain tapi tidak memikirkan segi keamanannya. Tapi keamanan nomor 2, tapi desain safety keamanannya nomor 1 gitu. Iya, mengerti. Nah, itu saya kan punya banyak keluarga yang saya kenal di Hong Kong. Itu kok mereka juga security-nya juga berlapis-lapis juga ya Pak ya. Ya. Silakan. Betul. Karena di Hong Kong kan kondisinya juga kurang aman kayak waktu itu ya sebelum zaman China ya. Banyak jadi pintu besinya ini bisa 2 lapis. Sebelum sampai ke pintu kayu, pintu besi pertama, pintu besi kedua baru pintu kayunya. Nah, itu pun karena faktor keamanan aja Pak. Di Hong Kong. Ya hampir mirip dengan Italia, cuma ini lebih ringan lah kalau Hong Kong, Pak. Oh, mereka bikin juga nggak? Nggak, kalau Hong Kong nggak. Nggak ya. China sekarang dengan perkembangan teknologi dari China sejak tahun era 2000, mulai sudah memproduksi, Pak. Kualitas China saat sekarang setelah 20 tahun mereka berproduksi, ya oke. Tapi itu harus kita lihat pabriknya Pak ya, jangan pabrik rumahan. Kalau home industry itu ya yang seperti tadi Pak Jaya suka bilang kejar omset lah, kualitas bodoh amat lah saya nggak pikirin. Tapi kalau misalnya pabrikan mereka pikirkan kualitas, karena pikirkan mereka berpikir fungsi jangka panjang gitu. Iya. Oke. Kalau Thailand bagaimana Pak? Taiwan? Iya. Taiwan sama Pak. Taiwan sebenarnya lebih dulu dari China. Oh. Taiwan teknologi kuncinya lebih dulu dari China. Cuman karena China lebih modern, lebih cepat mempelajari teknologi, dan juga modalnya mungkin lebih kuat. Jadi gini Pak, pabrik-pabrik di China itu bisa beli mesin-mesin dari Eropa. Oh iya. Nangkap. Kita beli Pak. Banyak kita tahu Pak bahwa jadi kita juga kenapa berani beli kunci-kunci kita sebagian merek-merek dari Tenaga Jaya seperti Belesa, seperti Solo itu dari China. Karena kita tahu pabriknya itu mesinnya dari Italia. Kenyataannya memang brand yang kita jual, house brand kita itu tidak bermasalah karena mereka quality control mereka jaga, walaupun China Pak ya.
mesinnya pun dari Italia gitu. Iya, 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 Bang, iya, iya. Amerika, Amerika Pak, Amerika. Kalau Amerika yang menangani desain apa? Kalau segi fungsinya kurang gitu pas ya. Buat Oh, Indonesia ya fungsi keamanannya kurang begitu pas. hmm. Saya agak sedikit masukin produk-produk Amerika karena pasarnya juga memang eh, orang ya kita kita yang jualannya nggak gitu yakin dengan keamanan ini gitu Pak. Iya, iya, Jadi mana customer mau yakin gitu. Tapi iya. kalau kalau Pak Jarod, oh saya mau cari desain Amerika style, banyak bagus Pak. Oh. Bagus desain stylenya. India India, saya terus terang belum pernah jual barang-barang India Pak. ada, tapi ada. Ada barang India ada. Cuman ya India kalau kita bilang nggak bagus ya, saya sendiri dulu pernah berapa tahun sebelum itu saya pernah ke India juga keliling ke pabrik-pabrik India. Waduh, kita bilang ini sama juga ya lebih baik saya beli di Jepara Pak, apa bukan di Jawa Tengah tuh juara juara Pak. Ya itu sama lah kelasnya dengan di India. Tapi saya nggak tahu sekarang sekarang perkembangan di India bagaimana. Karena kan pasti semua pabrik akan berlomba lebih baik dan berusaha akan lebih Ya, baik lagi. ya, pas, ya, 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 Nah betul. ini saya di India ini gimana? Eh, sudah 5 tahun ini saya nggak ninjau pabrik-pabrik di India lagi gitu. Ya, oke. Nah, tadi berulang kali Anda bicara tentang lemari besi. Lemari besi kan komplit. Dia anu pintu juga butuh, apa engsel butuh, terus anu apa kunci juga butuh. Kalau anjuran Anda itu kalau ibarat beli mobil itu kan ya tetap aja sampai saat ini kan Mercedes-Benz itu nomor satu gitu kan. Ya. Nah kalau kalau lemari besi Bapak gimana? Kalau dari besi sih saat ini ya yang masih the best ya masih caplip lah. Oh caplip ya. Loh Caplip, caplip itu bikinan mana Pak? caplip asalnya sebenarnya awalnya dari London, Pak, dari England. Tapi Ya, orang dari England asalnya. tapi Nah, sekarang saya nggak tahu apa dia tetap bikin di England, apa dia bikin di China, under England, London, saya nggak tahu. Dari pasar itu, Pak. iya iya iya. Oh caplip bagus ya Bapak. Bagus, Pak. Kalau cabai, Bapak yakin, Pak. Ya, saya bukan orang cabai, ya. Saya beli, kantor saya semua pakai cabai. Karena safety, Pak. Safety, ketebalannya, juga kekuatannya. Dan yang penting maintenance mereka tidak terlalu rewel maintenance, Pak. Oh Gitu. iya iya iya. Wah ternyata dunia Anda tidak sesempit yang kita bayangkan, luas sekali ya, dan masih berkembang terus ya tentunya. Wah, Ya ini apalagi dengan era digital ini, anu kunci aja bergerak anunya jadi dengan digital digital itu. Baik Pak Hendra, begini, karena anu waktu aja yang membatasi, cuma begini, saya sekali lagi kan belum tanya, belum tahu semua, maka pertanyaan saya juga dangkal. Nah, menurut Pak Hendra, apa saja yang masih dibutuhkan agar kita lebih kenal mengenai kunci, mengenai engsel, ya, mengenai tadi itu, tapi apa handle, ya, padunya itu kali. Apalagi Pak yang perlu kita ketahui? Silakan. eh, yang perlu diketahui, Pak, gitu, Pak. Pintu itu kekuatannya harus berapa tebal dia pasang. Jadi waktu ingin didesain rumah itu, pintu itu harus diketahui kekuatannya berapa tebal dan berapa kilo. Ya, jadi untuk menyesuaikan pintu berapa kilo harus diketahui engselnya harus pakai tipe apa. Nah, untuk mengenai engsel tipe apa, itu mau nggak mau si customer itu harus berhubungan dengan desainer, desainernya harus berhubungan dengan kami, Benar Jaya. Hmm. Kami kan, oh, kalau pintu 100 kilo pakai engsel tipe ini, kalau pintunya cuma 50 kilo pakai engsel tipe X gitu loh.
Kalau pintunya 500 kilo pakai engsel yang tipe XYZ gitu loh. Nah, kita itu ada semua Pak. Jadi engsel itu ada kekuatan dari 50 kilo untuk beban pintu 50 kilo sampai 1000 kilo. Jadi jangan sampai kita ada salah kaprah sebagai pembeli yang ingin bangun rumah, pintu saya 100 kilo, tapi saya beli engsel cuma 50 kilo. Nah, itu sebenarnya juga jebol. Oh, ya, ya, ya. Tapi kalau pintu saya 1000 kilo, 100 kilo, saya beli engsel yang 200 kilo, juga keberatan Pak bukanya. Oh. Nah, jadi perlu pengetahuan penyesuaian ini Pak. Tapi saya akui, memang kalau owner, pemilik rumah biasanya nggak tahu. Nah, pemilik owner, kalau misalkan dia nggak pakai kontraktor, dia nggak pakai desainer, sebaiknya datang kepada kami, Kenari Jaya, menghubungi kami, baik by phone bisa, melihat website kami juga bisa, mendownload kita punya produk-produk di Android juga ada. Di situ ada spek barang-barang kita. Kalau pintu 100 kilo pakai engsel ini, kalau pintu 300 kilo pakai engsel ini gitu Pak. Itu ada semua Pak. Wah. Jadi informasi ini terbuka untuk para customer kita. Hebat. Jadi Anda memberikan pelayanan pelanggan seluas mungkin, nggih? Perkara mau beli sama saya atau beli sama orang lain terserah. Ya, prinsipnya saya ingin berbagi ilmu sebaik mungkin supaya customer jangan kecewa. Wah, tuh pintu saya 100 kilo, kok sebentar udah jebol ya. Pintu saya 100 kilo, kok jadi berat bukannya. Nah, itulah supaya dia jangan kecewa, silahkan download aja produk-produk Kenari Jaya. Di Instagram ada spesial khusus produk-produk Kenari Jaya. Di Android juga ada, di download aja Kenari Jaya. Itu ada produk-produk Kenari Jaya. Di website kami lebih lengkap lagi, website Kenari Jaya juga ada. Itu mengenai informasi mengenai kebutuhan produk yang dibutuhkan oleh para customer kita gitu. Hebat. Bagus Pak, hebat sekali. Jadi para pemirsa, kalau Anda butuh, Anda mau bangun rumah, kemudian Anda punya pintu, punya jendela, ya. Nah, tolong aja hubungi Kenari Jaya, ya. Mereka akan siap memberikan bantuan, ya, saran-saran dan pilihan-pilihan produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Hebat Pak, hebat sekali. Terima kasih. Nah, saya dari tadi Pak ini Pak, coba yang, nah ini K7800 itu apa Pak? Kok bentuknya nggak ada gagangnya, itu nggak ada handle-nya? Ada Pak gagangnya kayak letter L gitu Pak. Itu yang didorong Pak. Oh. Jadi ini dia, ya itu didorong. Ya. Seperti letter L Pak. Itu pegangannya, itu pegangannya. Oh. Nah, password. Coba saya tunggu lagi. Mana ini? Nah, itu pegang ke sini kok itu. ya. Ini Pak, turun dari atas ke bawah. Ya. Ditekan aja Pak, ditekan gitu. Cek. Oke, Pak Hendra, terima kasih sekali Anda meluangkan waktu untuk memberi arahan kepada kita. Kita nggak punya apa-apa, waktu itu Anda sudah dapat muri. Nah, sekarang lain, ini jauh lebih sederhana. Dari Jaya Suprana Institute mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra B-nya itu Buntoro Syarifuddin yang telah berkenan menjadi narasumber acara Jaya Suprana Show dengan tema Raja Kunci. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Jaya. Nanti gelarnya di upgrade jadi Maharaja Kunci. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Sampai ketemu lain kesempatan lagi. Senang berbincang dengan Anda. Anda sangat rendah hati tetapi sangat ramah. Ada situ. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jaya. Selamat sore.